Annyeong. Welcome to Post Striker Post. Nah, gimana nih kabarnya Post People? Baik. Kurang semangat, apa kabar nih Post People? Baik. Wah, pada baik semua. Nah, pada podcast kali ini aku bakal ngebahas mengenai topik sejarah gitu loh teman-teman. Tapi kalau udah bahas mengenai sejarah gini, kalian jangan pada ngantuk ya. Karena ini bukan pelajaran sejarah di sekolah kalian yang biasanya ngebosenin. Tapi ini bakal jadi topik sejarah yang bakal menarik dan menyenangkan loh. Nah, tapi aku bakal ngebahas topik ini nggak sendirian loh. Aku bakal ajak dua orang bintang tamu yang gorgeous, cute, amazing, and wonderful. Tapi sebelumnya, kalian belum kenal aku kan? Aku kalau nggak ada yang kenal aku sedih loh. Jadi aku kenalin diri aku dulu ya. Aku sebagai host ini bernama Nadia Tamara Sirait. Kalian bisa panggil aku Nadia atau Nat. Tapi jangan panggil Ayang ya, soalnya aku udah punya Ayang. Nah, tanpa perlu berlama-lama, kita sambut aja dua bintang tamu kita yang gorgeous, cute, and wonderful. Nah, Post People, ada satu teori mengenai asal-usul nenek moyang yang cukup populer, namanya teori Yunan. Tapi aku kalau bahas teori ini di sekolah pasti bakal ngantuk. Jadi aku udah lupa-lupa inget lah mau teori ini. Jadi adanya Kak Silvi dan Kak Emi mungkin bakal ngebantu kita ingat-ingat lagi. Jadi teori Yunan itu kayak mana sih Kak Silvi? Oke Kak, jadi teori Yunan ini adalah teori yang menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Daerah Yunan sendiri adalah daerah yang terletak di barat daya Tiongkok yang mana berbatasan langsung dengan 3 negara nih Kak, yaitu negara Myanmar, Laos, dan juga Vietnam. Jadi udah banyak juga nih Kak ahli-ahli yang ikut setuju mengenai teori yang satu ini. Salah satunya juga ada nih teori ataupun ahli dari dalam negeri yang setuju dengan teori ini, yaitu Muhammad Ali. Beliau juga setuju dengan teori yang satu ini. Oke Kak, tadi kan Kak Silvi bilang nih ada beberapa ahli baik luar ataupun dalam negeri yang setuju dengan teori ini, dengan teori Yunan. Kalau boleh tahu, apa sih yang mendasari teori ini makanya orang-orang bisa setuju gitu? Ada 2 dasar utama kenapa banyak para ahli yang setuju dengan teori Yunan ini. Yang pertama, karena ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas sama banget dengan kapak tua yang ada di daerah Yunan. Nah, jadi, dengan ditemukannya kapak tua ini menunjukkan bahwa adanya perpindahan atau migrasi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Yunan hingga sampai ke wilayah Nusantara. Jadi, pada saat mereka melakukan migrasi ini sampai ke Nusantara, mereka menciptakan kapak tua yang sama dengan pada saat mereka ciptakan di Yunan. Makanya itu kapak tua yang ditemukan di Nusantara itu punya ciri khas yang sama dengan yang di daerah Yunan. Lalu Kak, ada dasar yang kedua, yaitu adanya kesamaan bahasa. Adanya kesamaan bahasa antara masyarakat di wilayah Nusantara dengan masyarakat yang ada di Kamboja. Tapi Kak, kenapa nih tiba-tiba kita jadi ada hubungannya dengan masyarakat Kamboja? Nah, ini juga berhubungan erat dengan migrasi Kak. Jadi sebenarnya orang-orang Kamboja yang sebetulnya mereka ini berasal dari daerah Yunan juga, tetapi mereka melakukan migrasi. Nah, tapi ada sebagian dari orang-orang Kamboja ini yang bermigrasi hanya sampai ke daerah Kamboja. Tapi ada juga sebagian dari mereka yang terus melakukan penyusuran, terus melakukan migrasi hingga sampai ke wilayah Nusantara. Nah, makanya itu ada kesamaan bahasa nih Kak antara masyarakat Nusantara dengan masyarakat Kamboja. Yaitu mereka sama-sama menggunakan bahasa Melayu Polynesia. Hal ini tuh menunjukkan adanya hubungan dengan dataran Yunan. Begitu Kak. Oh ya Kak, aku juga ini aku baru ingat juga, kan tadi Kakak ada bilang mengenai kapak tua nih kan, yang ditemukan di daerah Nusantara. Disclaimer ya guys, Nusantara tuh sekarang sebut Indonesia. Dulu kita namanya belum Indonesia, baru-baru tahun 45 aja gitu Indonesia. Jadi aku baru ingat kalau kan mereka ini bermigrasi kan karena mereka hidupnya masih nomaden. Aku ingat itu gara-gara mereka kayak terdesak oleh bangsa yang lebih kuat dari mereka ya Kak. Jadi mereka mencari tempat yang lebih aman, damai, dan masih mungkin belum ada yang tinggal di sana kali ya Kak. Iya, benar banget Kak. Karena pada saat mereka tinggal di daerah sebelumnya nih,
mereka kedatangan oleh bangsa lain. Nah, bangsa lain ini sayangnya memiliki kekuasaan yang lebih kuat daripada mereka. Jadinya mereka merasa terancam dan mereka tersingkirkan dari daerah tersebut. Akhirnya mereka berpindah ke tempat lain yang lebih aman. Terus harusnya bangsa asing ini hormat gitu sama tuan rumah ya. Masa Iya. mereka jadi tamu malah suka-sukanya, nggak boleh lah. Itu termasuk penjajahan nggak sih Kak? Bisa Kak, bisa disebut penjajahan. Tendang aja orang kayak gitu ya. Oke. Dan kan tadi dibilang kalau orang-orang ini kan berpindah tempat, mereka tuh bermigrasi. Pasti mereka membentuk namanya koloni atau klan-klan gitu. Koloni-koloni itu pasti membentuk yang namanya suatu suku gitu kan, pasti kan Jadi Kak. suku tersendiri. Nah, itu masih ada nggak sih sampai sekarang suku-suku itu? Atau malah kita yang jadi penerusnya? Ada dong Kak. Nah, suku-suku besarnya itu ada Proto Melayu, ada Deutra Melayu, sama Melanesoid. Wah, kita orang Melayu guys. Iya. Kita saudara PDIP nih. Kan kita ini kan tinggal di wilayah Melayu ya Kak sebelumnya. Dulu kan kerajaan terbesar itu di wilayah Medan ini kan kerajaan Melayu. Jadi ya kita ini memang orang Batak ini sebagai pendatang aja di sini. Sebenarnya ini tanah Melayu. Nah, Proto Melayu ini Kak berasal dari Austronesia dan datang ke Asia itu di tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu ini memasuki wilayah Nusantara dari dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur jalur timur. Kalau jalur barat ini kan Kak dia dari Malaysia ke Sumatera. Kalau dari Kakak ini lapar weh, ini mau ke jamur. Kalau dari jalur timur itu dia dari Filipina Kak ke Indonesia. Jadi bukan hanya dari Kamboja aja kita ternyata. Kita rupanya berasal dari Malaysia juga. Dari wilayah Asia Tenggara lainnya. Iya, dari ASEAN sekarang lah, itulah Kak. Nah, bangsa Proto Melayu ini memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan manusia purba sebelumnya. Kebudayaan tersebut adalah batu baru atau disebut dengan zaman Neolitikum Kak. Tradisi itu dibawa oleh orang-orang Austronesia yang datang dari arah utara atau melalui Filipina yang ke Sulawesi. Nah, perlu para people tahu ini bahwa anak keturunan asli bangsa Proto Melayu adalah suku Dayak, suku Toraja yang masuk dalam suku bangsa Indonesia. Wih, berarti sepuh dong. Iya. Hormat nih sama sepuh, suku Dayak guys. Itu kalau kita main-main, kita pun main dibuat. Berarti gitu. bangsa Toraja ini ada kayak satu gen gitu dong Kak sama orang-orang Filipina gitu. Iya. Pantes mirip-mirip. Apalagi orang Filipina itu kan Cantik-cantik. iya. Cantik Iya, juga ya. Toraja ini sama Dayak Toraja ini juga Aduh, cantik-cantik. itu aja gak sih, itu suku Dayak gak sih yang mereka pakai kalung-kalung di leher biar lehernya panjang. Bisa jadi. Iya. Mereka jadi cantik. Aduh, pengen jadi orang Dayak lah. Terus selanjutnya apa Kak? Nah, yang kedua itu ada Deutra Melayu. Ini Deutra Melayu ini juga disebut sebagai Melayu muda. Yang tadi kan Proto Melayu itu kan sebagai Melayu tua gitu. Dan tua muda, tinggal sama Melayu aja kayak. Nah, mereka ini berhasil mendesak dan akhirnya berasimilasi dengan bangsa pendahulunya, yakni bangsa Proto Melayu. Hal ini terjadi pada kurun waktu sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi. Yakni gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke wilayah Nusantara. Nah, mereka ini masuk ke Nusantara dengan jalur barat dengan menempuh rute dari Yunan, lebih tepatnya dari Teluk Tonkin nih Kak. Lalu ke Vietnam, ke Semenanjung Malaysia, dan sampai akhirnya di wilayah Nusantara. Bangsa ini memiliki kebudayaan yang lebih maju lagi daripada Proto Melayu karena sudah bisa menghasilkan barang-barang dari perunggu dan besi. Nah, contohnya ini ada kapak corong, kapak serpatu, dan bentuk-bentuk nekara. Selain kebudayaan logam, bangsa ini juga sudah mulai mengembangkan kebudayaan megalitikum. Contohnya ini Kak, membuat menhir atau tugu batu dan unden berundak. Keturunan bangsa Deutra Melayu atau Melayu muda ini ada suku Jawa, suku Melayu, dan Bugis kakak-kakak. Suku Jawa, pantes mereka berarti lebih tua Dayak daripada Jawa. Aku kira selama ini Jawa tuh lebih tua daripada Dayak. Iya dong Kak, karena kan dari yang kita lihat tadi ya kan, kalau Dayak ini kan masuk ke Proto Melayu atau Melayu tua, mereka itu udah tiba lebih lama dari Deutra Melayu ini. Terus ada nggak sih Kak yang selain suku Melayu gitu? Ada dong Kak, dia itu namanya Melanesoid. Bangsa Melanesoid ini mulai hadir di Papua Kak, sekitar zaman Es tahun 70.000 sebelum Masehi. Lebih tua mereka daripada Proto Melayu. Waduh, itu lebih sepuh berarti ya? Berarti Iya. tingkatannya tuh Melanesoid, Proto Melayu, Deutra Melayu berarti ya? Iya. Tapi kenapa mereka selalu jadi yang terakhir sebut?
Nggak tahu dong Kak. Apa karena apa ya bilangnya? Mungkin mereka peradabannya kurang apa kali ya? Pastinya ada banyak faktornya. Ada faktor yang lain-lain lagi. Mungkin post people kalau ada yang tahu atau punya pendapat boleh drop komennya mungkin. Benar banget. Nah, kan udah habis nih ya. Kita lanjut dong ke Kak Sylvia lagi. Oke Kak, jadi yang terakhir ini adalah bangsa primitif. Dan tadi kan kakak-kakak semuanya udah bilang ada yang sepuh, ada yang paling sepuh, ada yang paling sepuh lagi. Iya. Tapi inilah yang tersepuh dari antara sepuh. Ini Kak. boleh pasangan Winda Basubara sepuh ajarin dong. Jadi Kak, sebenarnya sebelum datangnya Proto Melayu dan Deutero Melayu ini ataupun bangsa-bangsa lain, sebenarnya kelompok manusia yang satu ini tuh lebih dulu datang ke wilayah Nusantara. Nah, kelompok manusia ini disebut dengan bangsa primitif. Wah, primitif. Jadi bangsa primitif sendiri adalah dibagi menjadi 3 bagian, Kak. Jadi yang pertama ada manusia Pleistosen atau purba. Jadi manusia Pleistosen atau manusia purba ini adalah kelompok orang-orang yang masih hidup dengan cara nomaden atau berpindah tempat dengan kemampuan yang masih sangat terbatas. Makanya itu Kak, kebudayaan-kebudayaan dari manusia purba ini sudah tidak dapat kita ikuti lagi. Karena memang sudah jauh berbeda ya dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di zaman sekarang. Nah, selanjutnya Kak, yang kedua ada suku Wedoid. Nah, sisa-sisa dari suku Wedoid ini masih dapat kita jumpai di negara kita Indonesia, di pedalamannya kan. Tapi memang populasinya sudah sedikit banget. Nah, kita bisa jumpai suku Sakai di Siak dan juga suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang. Aku orang Widoid loh, Kak. Kakak tinggal di mana, Kak? Kakak tinggal di Medan. Aku lahir di Papua nih. Oh, Priti gitu. Bukan, Kak, bukan. JK. Aku sering disebut orang Widoid gak sama orang ini. Salah satunya bakal disebutkan sama Kak Silvi. Apa itu Kak? Terakhir. Suku Negroid. Negroid. Wah, nah kalau gitu Kak, ini kita bahas lebih detail lagi kan. Oke. Suku Negroid. Tapi Kak, kita sebelum masuk ke Negroid, kita bahas dulu suku Wedoid ini Kak. Jadi suku Wedoid ini hidup dengan cara mengumpulkan hasil hutan. Dan mereka itu masih susah banget menyesuaikan diri dengan masyarakat modern. Selanjutnya Kak, yang terakhir baru kita masuk ke suku Negroid. Nah, jadi sisa-sisa dari suku Negroid ini sudah tidak dapat bisa kita temukan lagi di negara kita Indonesia. Duh, Tapi banget. masih bisa kita temukan nih Kak di wilayah Asia Tenggara lainnya, yaitu di negara Malaysia dan di negara Filipina. Kalau di negara Malaysia ada suku Semang di Semenanjung Malaysia. Kalau di Filipina ada suku Negrito Kak. Oke, post people, kita tadi sudah bahas mengenai teori Yunan, 2 dasarnya, lalu kenapa ini bermigrasi ke sini, kenapa ini bisa tinggal di sini, terus tentang 3 suku yaitu Proto Melayu, Deutero Melayu dan juga Melanesiawi, dan juga tadi itu ya Kak, primitif tadi. Bangsa Aduh, primitif. Bangsa Pengen. sepuh-sepuhnya. iya sesepuh itu guys. Mau kalian sehebat apapun, mau kalian itu dokter, astronot, itu sepuh sama kalian. Gak ada dia, gak ada kalian. Ya sudah, Nah, gak ada karena kita udah habis nih materinya, semoga yang nonton ini gak ngantuk ya. Kita jangan kasih orang ini pergi dulu weh. Karena data ini sok-sok bilang post people, post. Tahu nggak orang yang arti kepanjangan dari post? Apa itu nggak post people? Tahu nggak Kak arti post? Apa ya Kak? Nggak ada kepikiran sih Kak. Kan jahat, aku selalu mikirin mereka loh teman-teman. Mereka nggak tahu kepanjangan post. Aku kok jadi kalian penggemar post people kayaknya bangsa kita hati. Dan aja mereka bilang post people dengan gaya Amerikanya itu, tapi mereka nggak tahu artinya. Mesti kita kasih pulang lagi ya, stay di sini. Jangan. Udah jam 1.52 loh Kak. Ya udah daripada aku dirujak manajemen kalian nih gelok sini ya. Jadi aku mending spill kepanjangan post. Jadi post itu kepanjangannya. Nungguin ya. Serius banget. Kelihatan Post kayak itu di belakang. kepanjangannya podcast sejarah. Simple tapi keren bagi aku, tuh berarti banget bagi aku. Nemuin nama itu butuh waktu bertahun-tahun, berabad-abad demi post ini. Udah kayak sepuh tadi ya Kak? Iya. Iya, jadi kita bantuan primitif tadi. Post podcast sejarah. Apalah closing gitu. Oke, post people karena mereka udah tahu kepanjangan post. Boleh diulang lagi apa kepanjangan post? Podcast sejarah. Jadi semoga podcast kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk share podcast ini dan like sebanyak-banyaknya dan selalu bahagia post people karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Selalu sehat. Nah, sebelum kita say goodbye nih, post podcast sejarah ini punya kayak slogan gitu. Apa tuh? Jadi kalau misalnya nanti aku bilang
See you next time, post people. Orang kakak bilang nggak, strike a pose sambil kayak gini tangannya. Lihat kamera ya. See you next time, post people. Strike a pose.